Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di grup praktikum penyelesaian model matematis ya, bahwa saya akan membuatkan video materi itu ya, bab satu dan juga bab 2. Namun sebelum nanti masuk ke video bab satu dan bab 2, ini mungkin review singkat aja dasar-dasar MATLAB yang mungkin nanti akan banyak kalian gunakan nanti di praktikum penyelesaian model matematis gitu ya. Dimana di sini saya harap Anda pelajari dulu bagi teman-teman mungkin yang mulai kemarin agak lupa gitu ya membuat program MATLAB gitu ya, atau membuat program di MATLAB gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana membuat array, bagaimana membuat grafik dan juga logika sederhana dalam pemrograman menggunakan MATLAB gitu ya. Nah, di sini ada soal latihan gitu ya. Di sini diminta untuk menghitung densitas dari air dan juga hidrogen sulfida, di mana data ini bisa kalian lihat ataupun data-data terkait perhitungan densitas. Densitas itu di buku Charles L. Yaws atau dengan judul Chemical Properties Handbook ya. Di mana untuk menghitung densitas nanti ada tiga variabel penting yang harus ada. Yang pertama yaitu nilai A, B ya, konstanta A, B, N dan juga TC. TC itu adalah critical temperature yang dimiliki oleh masing-masing komponen, baik untuk air ataupun untuk hidrogen sulfida. Di mana di sini ya, nilai rho yang kita hitung itu adalah rentang suhu antara 300 400 sampai 400 Kelvin gitu ya. Dengan jumlah data yang diminta nanti adalah 200 gitu ya. Di mana setelah kita membuat program untuk menghitung nilai rho ya, atau densitas dari air dan hidrogen sulfida, itu nanti kalian diminta untuk ataupun kita akan membuat grafik plotting ya, plot antara rho air dengan perubahan suhu dan juga densitas hidrogen sulfida dengan perubahan suhu, di mana nilai rho nanti satuannya adalah gram per mililiter ya. Di mana grafik nanti ya diplot dalam satu grafik, di mana grafik dalam satu grafik nanti ada dua garis ataupun dua grafik hubungan antara densitas air dengan suhu dan juga densitas hidrogen sulfida dengan suhu. Oke, kita masuk ke MATLAB ya. Mungkin di pertemuan pertama ada beberapa praktikan ataupun mahasiswa yang masih menggunakan common window dalam pembuatan program ya bisa, tapi nanti agak rumit ketika terjadi error gitu ya, sehingga programnya nanti akan sangat berantakan gitu ya. Jadi biasakan kalau membuat program nanti kalian di bagian editor ataupun eh, di script ya, script ataupun editor. Oke, kita mulai ya. Mungkin saya buat sebelahan. Jadi soal di sebelah kanan, di program ada di sebelah kiri ya. Terus sebelah kiri aja lah soalnya. Biar lebih mudah. Oke, ya. Oke, standar ya. Jadi ini tentang eh, apa ya? Dasar MATLAB gitu ya. Dasar MATLAB ya. Yang nanti akan banyak kalian gunakan selama praktikum penyelesaian model matematis gitu ya. Standar, clear all ya, CLC ya. Data pertama yang kalian punya gitu ya. Jadi urutannya kalau bikin program ya, mungkin saya udah mengulang-ulang berkali-kali. Dari data persamaan pendukung baru nanti persamaan utama gitu ya. Datanya di sini ada nilai A ya, terus ada nilai B, ada nilai N ya. Dan juga ada nilai TC, TC serta T ya, nanti yang kita buat dalam bentuk array ya. Dimana nilai A kita boleh buat dalam bentuk vektor ya, 0,34. Jadi data pertama itu data air ya, 0,3471.
diberi spasi, baru data yang kedua atau data dari hidrogen sulfida 0,4376 ya. Oke, terus data B ini kayaknya, ntar ya, saya close dulu WhatsAppnya, ganggu ya. Data B itu data B untuk air dulu ya. Oh ya, untuk pecahan di metric menggunakan titik ya. Kemarin pas pertemuan pertama saya masih melihat mahasiswa yang menggunakan pecahan ya, masih menggunakan koma. Tapi kalau di MATLAB Anda menggunakan titik ya. 0,274 ya nilai B untuk air, dan 0,24982 ya. Oke. Kalau nggak mau muncul nanti di command window, silakan diberi titik koma ya di akhir data kalian nih. Ini keterangan data. Kalau kalian pengen membuat keterangan, jangan lupa agar dia tidak mengganggu proses eksekusi program, diberi tanda persen di depannya. Hijau ini artinya nanti dia tidak aktif ya, sehingga nanti tidak mengganggu dalam proses eksekusi program. Ya, berikutnya nilai N untuk air 0,28571 ya. Untuk hidrogen sulfida 0,2877. Oke. Oke. Untuk TC untuk air dia 647,13 ya. Untuk hidrogen sulfida 730,15 ya. Oke, nilai T dia rentang antara 300-400 sampai 400 ya, dimana data yang diminta itu jumlahnya 200 ya. Berarti kita tidak menggunakan array yang biasanya, karena ini kenaikan intervalnya itu tidak diketahui. Bisa sih diketahui gitu ya dengan kita menghitung, tapi untuk mempermudah gitu ya, kita menggunakan linspace ya. Silakan diingat-ingat lagi bagaimana menggunakan ataupun penggunaan linspace. Linspace itu ketik dulu ya, linspace data awal berapa gitu ya, terus data akhirnya berapa, terus jumlah datanya berapa, A, B, N. Ini ada keterangannya. N-nya itu kita minta datanya 200. Oke. Ya, baru kita masuk ke persamaan ya. Row 1 ataupun row air ya. Itu rumusnya adalah A dikali dengan B ya, dipangkatkan negatif ya, pangkatkan negatif dari 1 min T per TC, T per TC. Oke, dipangkatkan dengan N ya. Dimana ini adalah row air ya, row air. Oke, karena ini perkaliannya masih metrik ya, agar berubah menjadi vektor, maka sebelum perkalian pembagian ya atau perpangkatan itu diberi titik ya, titik. Ini juga diberi titik, ini juga diberi titik ya, dimana row 1 itu nanti menggunakan data yang pertama ya, atau data air ya, data yang pertama. T-nya nanti dia interval atau array ya,
N-nya juga N yang pertama. Jadi kita cek di hasil. Oke, kita copy ya. Ini row yang kedua, berarti ini juga row yang kedua, ini TC yang kedua, ini N yang kedua, di mana row-nya ini menggunakan row hidrogen sulfida ya. Oke, terus kita juga diminta untuk plotting grafik ya, dimana di situ ya diminta plot grafiknya dalam satu gambar atau satu grafik ya. Plot grafik ya, kita menggunakan grafik garis ya, dimana plottingnya itu adalah T dengan row 1 ya, terus T dengan row 2 ya, dimana X labelnya yang menjadi label X atau sumbu X nya itu adalah suhu ya, suhu satuannya Kelvin ya, dan juga ya labelnya itu rho ya, atau densitas, satuannya tadi gram per mililiter ya. Dimana judul ya, diingat-ingat lagi bagaimana membuat grafik di dalam MATLAB ya. Title ini adalah densitas air dan hidrogen sulfida proses. Oke. Terus kita kasih legend ya. Legend itu untuk mengetahui yang garis pertama apa, garis kedua nanti apa, atau grafik pertama apa, grafik kedua apa. Oke. Legend di mana yang pertama seperti air ya, air. Yang kedua hidrogen sulfida. Oke, udah kayaknya ya. Coba kita sebut ini di dasar MATLAB 1. Oh ya, dalam menyimpan program diingat-ingat ya, diawali dengan huruf, jangan dengan angka. Oke. Terus kalau ada dua kata di sana, itu jangan ada spasi ya, disambung seperti itu atau menggunakan eh, simbol sambung nanti ya. Oke, coba kita ya kita cek ini ada error katanya ya. Dasar MATLAB 1 line 5 kolom 12. Oh, oke. Gitu ya. Jadi kalau nanti muncul error, sebenarnya MATLAB itu sudah membantu menunjukkan errornya apa gitu ya. Dan di mana errornya apa itu ini di baris kedua, unexpected MATLAB expression. Berarti ada ekspresi MATLAB yang tidak sesuai, di mana letaknya ada di file dasar MATLAB 1.m, nama file yang kita buat tadi, pada line kelima kolom 12 gitu ya. Daripada nyari langsung klik aja langsung di sini. Ini berarti itu saya pakai O tadi ketiknya, harusnya 0 ya. Coba kita run lagi. Oke, udah muncul ya. Ini grafik pertama air ya, grafik kedua hidrogen sulfida ya. Kita bisa cek pada suhu 300 ya, atau suhu 27 derajat ya. Kalau kita konversi 27 derajat
ke Kelvin 27 tambah 373 itu kan di 300 ya, 300-an sekian lah gitu ya. Dimana pada 300-an roh air itu ada di nilai 1 ya. Ya, berarti sudah benar hitungan kita ya. Ya, itu untuk pemrograman sederhana terkait perhitungan nilai densitas air dan hidrogen sulfida gitu ya. Ada dua densitas di sini yang kita hitung gitu ya. Di mana dari dua densitas tersebut kita plot menggunakan grafik ya, di mana grafik ini adalah hubungan antara densitas dengan suhu, di mana suhunya itu berupa array tadi ya, arraynya kita menggunakan line space karena data yang ada adalah suhu awal dan juga suhu akhir dan juga jumlah data yang mau kita tampilkan gitu ya, mau kita tampilkan atau mau kita hitung densitasnya gitu ya. Oke, yang berikutnya ya, dasar terkait pemrograman tadi urutan pemrograman MATLAB, bagaimana mengetikkan pecahan menggunakan titik gitu ya, terus menyusun data menggunakan matrik dan kita operasikan dalam bentuk vektor gitu ya, dan juga membuat array menggunakan linspace ya, atau yang lainnya gitu ya. Terus membuat persamaan utama apa untuk menghitung densitas air dan hidrogen sulfida serta plotting grafiknya gitu ya, sudah saya sampaikan, jadi silakan diingat-ingat lagi, dipelajari lagi gitu ya. Yang berikutnya kita coba memplot function ya, function. Oke, ini kita buat editor baru, kita paste ya. Kita mau membuat function ya. Ini functionnya di dalam program jadi satu gitu ya. Bisa dibuat function yang terpisah gitu ya. Lebih mudah menurut saya. Tapi kalau kalian apa lebih enak dalam satu editor gitu ya, biar nggak pusing, itu juga bisa. Nah, di sini tadi programnya kalian copy saja gitu ya, diawali dengan function. Function kita pakai nama dasar MATLAB 2 biar nanti kesetnya dasar MATLAB 2 gitu ya. Samaan utama kita biarkan seperti ini dulu ya. Terus function 1 kita akhiri dengan n ya. Terus kita buat function utamanya ya, dimana functionnya itu nanti nilai row ya berdasarkan perubahan nilai dari A, B, N, T, C dan juga T ya. A, B, N, T, C dan juga T ya. Dimana functionnya kita buat variabel Y, nilai densitas atau ya densitas boleh, row boleh ya, densitas ya, dimana input variabelnya ada T ya yang mulai perubahan, ada A, B, terus TC dan juga N. Mana fungsi utamanya E ya, sama dengan ini sama sebenarnya. Kita copy aja ya. Tapi karena ini nanti akan dipakai di dua persamaan row yang berbeda, maka kita hilangkan ini ya, nomor datanya ya, kita hilangkan. Terus ya. Oke, terus nilai row itu nanti akan kita panggil ya. Pemanggilan fungsi bisa memanggil nama fungsinya langsung atau bisa menggunakan eval. Silahkan diingat-ingat lagi ya. Densitas data pertama T ya, A1, B1 ya. Karena ini menghitung nilai densitas air, maka kita pakai data yang pertama ya. A1, B1, terus TC1, terus nanti N1.
Begitu juga untuk yang row 2 kita pakai data yang kedua. Dua, 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 dua. Oke, oke aman. Coba kita run. Oke, langsung di save aja karena bentuk function ya. Dia akan menyimpan sesuai dengan nama fungsi. Kalau di sini ada dua fungsi, maka fungsi yang pertama yang akan di nama fungsi yang pertama yang akan di save sebagai nama filenya. Oke, tampilannya sama ya hasilnya dengan yang kita buat tadi, ya, yang di program sebelumnya. Berarti hasil penerapan fungsi, ya, penggunaan fungsi di dalam program menghitung densitas air dan juga hidrogen sulfida itu sudah benar. Selamat silakan kalian pelajari video ini ya untuk memperkuat dasar baterai kalian, di mana video berikutnya nanti akan saya jelaskan materi terkait bab 1 dan juga bab 2 ya. Baik, terima kasih, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.